Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua, dan Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membuat video presentasi mengenai demonstrasi kontekstual topik 2. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang berjumlah 5 orang, yakni dengan saya sendiri, Nika De Ulandari dengan NIM 2214091011, dan ada pun rekan saya Yundiah Kemuningsari dengan NIM 2214091004, dan rekan saya Tasya Putri Juliani dengan NIM 2214091018, dan ada rekan saya Ahmad Firdaus Rofi Umuis dengan NIM 2214091017, dan yang terakhir yaitu rekan saya Imade Bawadi Adistanaya dengan NIM 2214091021. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan mengenai teknologi yang digunakan, format media, dan contoh bahan ajar yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Adapun teknologi yang digunakan yakni yang pertama, Learning Management System atau LMS, contohnya seperti Google Classroom, Mendeley, dan e-learning. Adapun format media di mana audio MP3. Penggunaan berupa MP3 ini dapat digunakan untuk keperluan stimulus kepada peserta didik melalui pemberian musik relaksasi sebelum ataupun sesudah pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, di dalam format MP3 ini juga dapat membantu peserta didik untuk memberikan bayangan-bayangan terkait apa yang didengar yang memiliki tujuan untuk melatih peserta didik di dalam mendapatkan informasi secara suara ataupun audio, sehingga hal ini akan berguna untuk meningkatkan critical thinking ataupun kemampuan dalam berpikir kritis dari peserta didik melalui pendengaran. Contohnya seperti musik relaksasi atau podcast pendidikan. Contoh bahan ajar yang digunakan yakni modul pembelajaran. Yang kedua, adapun teknologi yang digunakan yakni Learning Management System atau LMS, contohnya seperti Google Classroom, Mendeley, dan e-learning. Format medianya yaitu audiovisual MP4, di mana penggunaan audiovisual dapat membantu siswa di dalam memahami dengan mudah pembelajaran melalui audiovisual yang digunakan untuk menayangkan informasi yang disajikan oleh guru. Selain itu, penggunaan dengan format audiovisual ini juga dapat memberikan minat dan mendukung berbagai gaya belajar dari peserta didik, baik visual maupun audiovisual, yang dapat membantu siswa dalam pembelajaran yang jenisnya inklusif agar aktif dan inovatif dalam menerima pembelajaran. Contohnya, penonton film edukasi tayangan, ataupun contoh-contoh yang relevan dengan pembelajaran. Adapun contoh bahan ajar yang digunakan yakni lembar kerja siswa atau LKS dan video audiovisual. Baik, izin menyampaikan materi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran saat ini, format media, serta bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, pada era saat ini sudah yang namanya memanfaatkan gamification. Nah, gamification ini biasanya contohnya ada pada Minicraft Education, yang biasanya format medianya ini berupa GIF atau Graphic Intelligence Format, di mana format ini dapat membantu siswa untuk belajar dengan menampilkan elemen-elemen atau animasi pendek yang dapat memperkuat visual atau sebagai elemen kolaboratif pada game edukasi. Atau hal ini juga dapat bermanfaat untuk menumbuhkan pola belajar yang interaktif dengan berdasar pada perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Nah, GIF ini biasa diberikan sebagai bentuk motivasi kepada siswa karena sudah selesai atau menuntaskan tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran. Contohnya, yakni saat pemberian kuis atau tugas-tugas, di mana nantinya guru bisa memberikan reaksi kepada siswa, entah itu baik, bagus, cukup, dan lain sebagainya, yang menjadikan hal ini sebagai bentuk memotivasi siswa untuk lebih baik ke depannya, seperti itu. Selain itu juga untuk bahan ajar yang digunakan bisa bersumber dari sumber daring atau online seperti artikel-artikel atau bahan ajar lainnya yang sudah diposting dalam media-media tertentu, serta hal-hal lain yang bisa diakses melalui sumber online.
Selain itu, dalam pembelajaran di era masa kini juga sudah berkembang yang namanya AI yang biasa dimanfaatkan baik oleh siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Contohnya itu seperti ChatGPT atau All-Powered Learning, di mana format medianya itu bisa berupa SWF atau plus format yang digantikan sekarang itu sebagai HTML5, di mana format ini digunakan dalam beberapa permainan interaktif yang memanfaatkan teknologi yang masih menggunakan basis web dalam pelaksanaannya. Nah, dalam hal ini tentu dapat mempermudah siswa dan menarik minat belajar melalui pembelajaran inovatif yang diselaraskan dengan teknologi masa kini. Namun, ada baiknya dalam penggunaan AI ini perlu adanya pembatasan-pembatasan atau bisa memilah yang mana yang baik dan hal-hal yang memang patut dihindari dalam pemanfaatan AI. Nah, untuk contohnya itu seperti saat guru ingin membuat PPT atau media ajar, bisa menggunakan AI ini sebagai media yang dapat mempermudah guru untuk membuat media ajar tersebut. Bahan ajar yang digunakan itu bisa berasal dari perangkat lunak atau software dengan sumbernya yakni sumber daring. Yang seperti saya sampaikan tadi seperti membuat PPT, lalu sumber-sumbernya itu berasal dari modul, bahan ajar yang dikembangkan atau artikel-artikel yang sudah diupload dalam media. Teknologi yang digunakan berupa laptop, LCD, dan proyektor, sedangkan format yang digunakan berupa PPT, dokumen, PDF, HTML, dan WebM atau Web Video Format. Untuk bahan yang digunakan yaitu dalam bentuk buku paket atau catatan interaktif. Selanjutnya itu teknologi yang digunakan yaitu smartboard. Format media yang digunakan berupa e-books format atau EPUB yang dapat digunakan untuk menampilkan buku elektronik pada papan tulis interaktif terutama pada pembelajaran berbasis digital. Contohnya, penggunaan papan interaktif berbasis digital. Sedangkan bahan ajar yang digunakan yaitu artikel atau jurnal ilmiah. Baik, teknologi yang digunakan selanjutnya yaitu IoT device atau perangkat Internet of Things. Format media yaitu HTML5, interaktif format. Penggunaan HTML5 ini digunakan untuk membuat permainan berbasis konten yang masih menggunakan web yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran memanfaatkan teknologi. Contohnya, kuis interaktif seperti Quizizz, Kahoot, Socrative, Quizlet, dan T-Form. Kemudian bahan ajar yang digunakan yaitu e-book atau buku digital. Selanjutnya yaitu printer dan scanner. Format media yang digunakan yaitu JPEG atau PNG, image format, digunakan untuk mempermudah siswa dalam belajar dengan melihat tampilan-tampilan langsung dalam bentuk cetak. Contohnya, peta skala prioritas dalam belajar, gambar ilustrasi, atau peta permainan edukasi. Bahan ajar yang digunakan yaitu bahan ajar berbasis proyek. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi, selanjutnya yakni teknologi yang digunakan yaitu Interactive Whiteboard. Nah, format media dari teknologi ini yakni SVG atau Scalable Vector Graphics. Format ini digunakan untuk menampilkan grafik atau diagram yang perlu diperbesar ataupun diperkecil dalam menulis di papan tulis tanpa kehilangan detail. Contohnya, peta konsep, pembuatan grafik statistika, diagram, dan lain-lain. Nah, bahan ajar yang digunakan yakni sumber belajar dari lingkungan atau learning from environment. Nah, teknologi selanjutnya yang digunakan yakni audio system dan kit system. Format media dari teknologi ini yakni TIFF atau Text Image File Format. Nah, penggunaan format berkualitas tinggi yang digunakan untuk mencetak atau menampilkan gambar beresolusi tinggi pada papan tulis interaktif. Selain itu, ada format e-book, format atau EPUB yang dapat digunakan menampilkan buku elektronik pada papan tulis, terutama pada papan tulis yang interaktif pada pembelajaran berbasis digital, contohnya e-book dan buku bacaan digital. Nah, bahan ajar yang digunakan yakni alat peraga. Baik, sekian video presentasi yang kami dapat sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.